Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, untuk adik-adik sekalian ya, kelas 7 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pelajaran yang ketiga dalam tafsir surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Dalam surat ini ya, sebelumnya surat ini merupakan surat Makkiyah ya, di mana diturunkan ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah bersumpah terhadap matahari, kemudian bulan, kemudian siang, malam, ya, langit, bumi, dan jiwa. Dan hal ini merupakan suatu keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan ya seluruh makhluk-makhluknya. Ya, Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Sempurna terhadap segala sesuatu. Ya. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak kita ibadahi ya, adapun sembahan yang lain adalah batil ya. Kita baca, mensucikan jiwa merupakan perkara yang sepantasnya menjadi perhatian bagi seorang muslim, karena hal tersebut merupakan sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat ya. Jadi hakikatnya mensucikan jiwa adalah menjalankan ketaatan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah taala ya. Itu adalah hakikat dari mensucikan jiwa ya. Jadi orang yang mensucikan jiwa ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bertakwa kepada Allah taala, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah taala, dan dia merupakan orang yang beruntung ya, sebagaimana Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin na'im ya. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan orang-orang yang bertakwa ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang sangat nikmat ya. Kemudian innal muttaqina mafaza ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah orang yang ditempatkan oleh orang-orang yang beruntung ya. Mafaza, orang-orang yang beruntung. Kemudian oleh karena itu Allah bersumpah tentang hal ini ya, dengan perkara-perkara yang tidak dikumpulkan dalam surat yang lain. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kita jelaskan satu-satu. Wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari ya, Allah bersumpah dengan demi matahari, wadduhaha, dan di waktu duha, maksudnya adalah sinarnya ya. Terjemahannya, dan demi matahari dan sinarnya di waktu pagi hari atau waktu duha. Nah, di sini Allah bersumpah terhadap matahari ya, di mana
kita lihat bahwasanya matahari adalah makhluk besar, ya, yang memiliki api, ya, sampai sekarang tidak padam-padam. Kemudian sinarnya yang memancar, ya, sampai ke bumi, ya, dengan radius jauh, ya, atau jarak yang jauh, ya, berpuluh-puluh juta kilometer, ya, yang belum tentu ada orang yang menghitungnya, ya, dan terus beredar mengelilingi bumi, ya. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, ya, berupa matahari. Ya, kita tahu bahwasanya dalam dunia medis, ya, matahari itu, ya, bermanfaat bagi kulit, ya, sebagai vitamin D, ya. Kemudian misalnya menjemur pakaian, ya, kemudian menghangatkan tubuh, ya, dan lain-lainnya. Ya, banyak sekali manfaatnya, ya. Maka patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu duha, matahari di waktu duha, ya, atau sinarnya di waktu duha, nah, itu banyak juga sekali manfaatnya, ya, di mana kita disunahkan untuk sholat duha di sana, ya. Tidaklah tidaklah waktu duha itu, ya, adalah kebiasaan adalah orang yang taat, ya, awwab, ya. Dalam hadis disebutkan la yuhafizu ala salatil duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Ya, tidaklah menjaga salat sunnah duha melainkan adalah awwab. Apa itu awwab? Orang yang kembali taat. Inilah salat awwabin, ya. Jadi salat duha itu salat awwabin. Kemudian dalam duha juga Rasulullah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi hari, ya. Kemudian banyak sekali yang keutamaan-keutamaan di waktu duha, ya. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyebutkan wal qamari idza talaha, ya, dan demi bulan apabila mengiringinya atau setelahnya, ya, setelah matahari maksudnya, ya. Di sini ulama ada berbeda pendapat, ya. Pendapatnya itu tidak bertentangan, ya, sama-sama saling menguatkan, ya. Jadi yang dimaksud wal qamari idza talaha adalah yang pertama pendapat pertama bulan yang datang setelah siang hari. Nah, ketika sore hari itu nampak muncul mulai bulan, ya, sore hari, ya. Sore hari itu ada waktu-waktu tertentu, ya, bulan memunculkan dirinya, ya, di ketika sore hari. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya bulan di sini adalah bulan bulan yang terlihat di awal hilal. Artinya bulan baru. Misalnya ini kan Jumadil Awal, bulan Jumadil Awal dalam kalender Islam. Nah, bulan barunya kan nanti Jumadil Tsani, Jumadil Tsani, ya. Jadi bulan baru, perpindahan dari bulan ke bulan itu, misalnya dalam hilal, itu yang dimaksudkan di sini, ya, setelahnya, ya. Misalnya kan kayak kalau kita ada penentuan 1 Ramadan atau satu Syawal, nah itu pemerintah biasa kan menggunakan hilal, ya. Jadi setelah matahari itu muncul hilal, setelah matahari tenggelam muncul bulan. Bulan itu, bulan baru itu namanya bulan atau hilal, ya, itu. Ya Allah. Kemudian yang ketiga wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Jalla itu tampak, ya, ditampakkan siangnya itu.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap siang hari, ya, di mana ini sebuah kenikmatan bagi kita, ya, diperuntukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari makanan, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Naba, ya, yang adik-adik barangkali sudah hafal, waja'alna an-nahara ma'asha, ya, dan kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Ma'asha, ma'isha, ya, mencari kehidupan. Ya, bayangkan kalau, ya, adik-adik misalnya tidak ada siang, malam terus. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas itu, ya, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, apa pendapat kalian jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian malam terus sampai menerus sampai hari kiamat? Ya. Siapakah, ya, Tuhan yang memberikan kalian, siapakah Tuhan yang selain Allah yang memberikan kalian cahaya? Ya, apakah kalian tidak mendengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, apa pendapat kalian jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu siangnya itu terus menerus sampai kiamat? Ya. Man ilahun ghairullah. Ya. Siapakah Tuhan yang selain Allah yang mendatangkan kepada kalian itu malam hari agar engkau bisa beristirahat di malam hari tersebut? Ya. Apakah engkau tidak melihatnya? Ya. Wa min rahmatihi ja'alallahu lakumul laila sarmadan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan di antara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan bagi kalian malam dan siang, ya, untuk kalian beristirahat, yang mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang yang bersyukur, ya. Jadi maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam, ya, supaya kita, ya, bisa beristirahat, ya, supaya kita mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat selanjutnya wal laili idza yaghshaha, wal lail, dan demi malam, idza yaghshaha, apabila menutupi, ya, artinya malam gelap gulita, ya, menjadi gelap gulita. Ya, tadi siang yaitu ditampakkan terang benderang, kemudian wal laili idza yaghsha, malam apabila demi malam apabila gelap gulita menutupinya, ya. Begitu pula malam adalah tempat untuk beristirahat, ya. Waja'alna al-laila libasa, sebagai pakaian, ya, penutup, ya, agar kita bisa beristirahat, ya, pada malam tersebut. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, ya. Dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di, ya, dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman, ya, bahwasanya pergantian, ya, malam, siang, hari, antara gelap dan terang, ya, dan yang diatur, yang teratur itu digunakan untuk maslahat kebaikan hamba-hambanya,
ya, dan ini merupakan dalil atau petunjuk, ya, petunjuk yang paling besar, dalil yang paling besar bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan Dia adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, was-samai wa ma banaha, dan demi langit dengan dan apa-apa bangunannya, maksudnya adalah pembinaannya. Jadi di sini bana itu adalah bangunan, ya. Yaitu maksudnya bagaimana Allah membangun langit yang begitu luas. Ya, kita tahu bahwasanya ya langit itu sangat luas, ya. Bahkan merupakan salah satu makhluk yang terluas, ya, yang kita bisa menatapinya, maksudnya kita bisa melihatnya. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang dapat dilihat oleh mata, ya. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, coba? Langit tanpa tiang. Kemudian ketika kita misalnya naik pesawat, ya, barangkali nanti adik-adik udah pernah naik pesawat atau mau ingin mencoba, silakan. Kalau di awal di pesawat itu nanti ketika sudah yang tinggi itu langit-langit itu seperti lautan gitu. Lautan seperti kapas-kapas itu lautan, ya, pokoknya seperti lautan. Nah, ini seperti ada tingkatan-tingkatan tersendiri, ya. Jadi Shadaqallahul Azim, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu bertingkat-tingkat, ya, sebagaimana disebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian, di atas manusia, ya, sab'an shidada, 7 yang kokoh, maksudnya adalah 7 langit yang kokoh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha agung dalam penciptaannya, yang maha sempurna, ya. Wal ardi wa ma tahaha, ya. Dan demi bumi dan penghamparannya, ya. Tahaha itu hamparan, ya. Dan bumi dihamparkan oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan bumi kemudian menghamparkannya, ya, sehingga makhluk-makhluk bisa tinggal di dalamnya, di dalam bumi, dan mengambil manfaat dari bumi, ya. Kita bisa membangun gedung-gedung, kita bisa bercocok tanam, kita bisa berkebun, ya. Ini sebagai tempat kehidupan kita, dan ini patut kita syukuri juga, ya, semuanya kita syukuri. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan. Sawwaha itu adalah penyempurnaan. Wa nafsin itu umum, ya, maksudnya adalah jiwa, ya. Adapun secara khusus nanti di ayat selanjutnya, jiwa manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang disempurnakannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa-jiwa manusia, ya, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, ya. Kemudian adapun jiwa manusia Allah sebutkan selanjutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, ya, Allah mengilhamkan atau memberikan, ya, jalan fujuraha, jalan yang fasik, ya, yang buruk, ya, dan jalan wa taqwaha, ketakwaan atau kebaikan, ya. Yang dimaksud di sini dalam tafsir Imam At-Tabari bahwasanya yang dimaksud fujuraha wa taqwaha adalah, ya,
kejelekan dan kebaikan, kemaksiatan dan ketaatan, ya. Jadi Allah mengilhamkan, ya, jalan kefajiran, ya, keburukan, dan jalan ketakwaan. Sama seperti yang kita bahas kemarin, ya. Kemudian selanjutnya qad aflaha. Nah, dari sumpah-sumpah tadi Allah Subhanahu wa taala yang menekankan bahwasanya ini loh yang dimaksud. Ini loh yang ditekankan, ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh telah beruntung, ya, orang yang mensucikan jiwanya. Inilah Allah yang Allah maksudkan dari sumpah-sumpah tadi, ya. Ya, yang Allah tuju adalah ayat ini. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, ya. Dan ini merupakan jawaban atas sumpah-sumpah yang tadi, ya, yang menjelaskan tadi, ya. Atau diterjemahkan seperti ini, ya. Telah beruntunglah orang yang dia Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan jiwanya, ya. Ya, itu mensucikan jiwanya dari kesyirikan, kemaksiatan, ya. Yaitu dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Dan kita jauhi segala apa yang Allah larang. Itulah yang dimaksud dengan mensucikan jiwa, ya. Dia orang beruntung, sudah anak sebutkan di mukadimah tadi, ya. Kemudian selanjutnya waqad khaba man dassaha, ya. Dan telah merugilah orang yang mengotorinya, ya. Telah merugilah orang yang mengotorinya. Dassaha, mengotori, ya. Khaba itu adalah rugi, ya. Orang yang merugi adalah orang yang mengotorinya. Maksudnya adalah yang menjerumuskan jiwanya, yang menjatuhkan jiwanya dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia terjerumus ke dalam lingkaran syaitan, ya. Sehingga dia berbuat maksiat, tidak mentaati Allah, ya. Disuruh beribadah dia tidak mau, ya. Dan dia mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, itu adalah jalan yang merugikan, ya. Mungkin cukup sekian, ya. Insyaallah untuk kandungan ayatnya dan kosakatanya kita sampaikan di pertemuan yang mendatang, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangannya, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.